Asini roha madihamu doho dame nasian Tuhan debata amata doho nasian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Urian itu hata hamuna amanami inanami tabukama hatani debata nagabi barita nauli di partangnyangata di bagasa bornginon 2 Korintus bid 2 ayat pitu sahak rodi ayat 15. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Songono madidok hatan itu hata. Alai songon hasurungan muna di nasaluhut, di hapor siaon, di hata, di parbinotoan, di nasa haringgason, di pakkaholongi muna di hami. Naik songoni mahasurungan muna nang di ulaon asini rohaon. Dada songon paksa hataki. Naik ujiok udotahe sitong ni holong ni rohamuna. Tumibakon pakkaburjuhon ni akadongan. Ay diboto hamudo asini rohan itu hatta Yesus Kristus. Nama morahian gabi pogos alani hamu asa gabe mamora hamu hinor honni pogos nai odo turgas yanau napatut doi di hamu ay hamu jumoluhian sian natauni upuka nang napatupahon nang natumahi asa patulus hamu manuaing nang napatupahon asa songon rikot ni rohala hutumahi songon nima napatupahon obar tunadapot ay molu adong rikot ni roha halasonotot do nadapot da tuksal pusian nadapot ay dada naing hapor suhot dihami dihamu hasonangan iya didongan naing masih padosan manian anggo saunari di tomu-tomu na lobi na dihamuma na hurang dinasida asa di tomu-tomu nang na lobi na dinasida na hurang dihamu asa gabidos obar tu na tarsurat si peok na gudang dang barlobi-lobi jala si peok na otik dak kurangan disima sahatna urian itu hata hamuna amanami inanami nahina holongan di bagasan goar itu hata Yesus Kristus. Mulu disukun nuai tu hita ahado nagabi alasan di hita. Apa yang menjadi alasan bagi kita saat ini sehingga kita mau membangun sebuah relasi, sebuah persahabatan dengan orang lain. Ahado nagabi motivasita. Manang maulu disukum musek tu hita. Apa yang menjadi alasan Anda untuk memberi bantuan kepada orang lain? Raamanginang ketika ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, hubungan darah, secara otomatis akan terbangun sebuah persaudaraan. Tetapi ternyata dalam hidup ini, kita tidak boleh berteman hanya dengan orang-orang, ya yang maaf kata bisa kita katakan yang memang sudah menjadi saudara kita. Kan begitu. Nah, ketika ditanya kembali apa yang menjadi motivasi kita dalam memberi bantuan kepada orang lain. Kalau keluarga sudah otomatis akan kita bantu, kan begitu. Walaupun terkadang dalam realita tetap harus melihat siapa dia, kan begitu. Walaupun sebenarnya itu tidak baik. Tetapi ketika dipertanyakan bagaimana apa motivasi Anda
dalam memberi bantuan kepada orang lain yang tidak pernah Anda kenal, yang tidak memiliki hubungan saudara dengan Anda. Memang bermacam motivasi yang ada di dalamnya. Mungkin maaf kata, seperti saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang selalu mengharapkan bantuan dari kita di pinggir jalan, atau di pintu mal, atau di tempat-tempat lain. Mungkin motivasi kita hanya karena kasihan. Tapi bagaimana dengan ketika dikatakan dengan orang lain selain karena kasihan? Apakah ada ataukah karena tidak mengenal maka kita tidak perlu membantu? Karena kita melihat sebenarnya dia itu berpura-pura, kita tidak perlu membantu. Jadi pertanyaan ini perlu kita renungkan kembali. Apa sebenarnya motivasi kita dalam membangun sebuah relasi? Apa sebenarnya yang memotivasi kita dalam memberi sebuah bantuan? Saudara-saudara, kita mau belajar dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Paulus menegaskan, menjelaskan kepada jemaat-jemaat di Korintus dengan mengambil sampel beberapa jemaat yang kemudian bisa kita gambarkan. Ini bisa juga kita lihat dalam karakter kehidupan umat manusia. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat 1, Paulus mengambil contoh jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia. Secara situasi sebenarnya mereka juga sedang bergumul. Secara kehidupan sebenarnya kehidupan mereka tidak berkelebihan. Tetapi satu yang disyukuri, satu yang dibanggakan Rasul Paulus di dalamnya, mereka memiliki sifat mau membantu saudara-saudara. Dalam kehidupan mereka biasa-biasa saja, tidak berkelebihan, tidak berkelimpahan, dan tidak juga memang berkekurangan. Dalam pergumulan hidup juga mereka menghadapi tantangan dalam hidup. Tapi satu hal yang dibanggakan Rasul Paulus, sifat untuk selalu berbuat baik, sifat untuk selalu membantu, itu selalu melekat dalam hidup mereka. Paulus bangga dengan hal ini, dan Paulus menjadikan teladan jemaat di Makedonia. Itulah karakter yang pertama. Karakter yang kedua kita bisa melihat dalam jemaat di Korintus. Surat yang dikirim Rasul Paulus, perikop ini kepada jemaat-jemaat di Korintus. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, Korintus itu adalah sebuah kota yang besar dengan segala peradaban, dengan segala keberagaman budaya, dengan segala perdagangan lintas negara. Tentu secara finansial kita bisa lihat kota Korintus itu tidak berkekurangan. Secara finansial mereka tidak berkekurangan. Tapi ada yang menjadi sukacita di dalam jemaat Korintus. Dalam iman mereka teruji. Dalam kerajinan beribadah mereka juga teruji. Tidak perlu diragukan. Dalam hal-hal lainnya juga mereka terpuji, tidak perlu diragukan. Namun ada satu yang sangat disesalkan Rasul Paulus di dalamnya.
dalam hal memberi, dalam hal membantu, dalam hal berbuat kebaikan, tidak seperti kerajinan mereka dalam beribadah, tidak seperti kelimpahan berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada mereka. Seolah-olah kalau kita membahasakan kembali, masih banyak pertimbangan. Mungkin kalau saya sendiri menilai, menafsir dalam hal ini, mungkin wajar saja. Korintus terkenal dengan orang-orang pintar di dalamnya. Korintus dikenal sebagai orang-orang yang berpendidikan. Mungkin pengaruh ini satu yang membuat seseorang sebelum berbuat sesuatu, sebelum melakukan sesuatu, apalagi seperti yang kita katakan tadi, tidak kita kenal, tidak ada hubungan saudara, tidak jelas, mungkin mereka berpikir dua kali. Kan begitu. Padahal sebenarnya saudara-saudara secara finansial mereka mampu. Mereka sanggup sebenarnya. Kalaupun mereka memberi sebenarnya tidak menjadi berkekurangan mereka. Karena dalam hal finansial mereka hidup lebih baik. Karakter yang kedua, kita bisa melihat gambaran dalam kehidupan jemaat di Korintus. Mungkin bisa kita katakanlah, ya, orang-orang yang lebih banyak pertimbangannya daripada memutuskan. Kan begitu. Lebih banyak pertimbangan. Songo dia doa non, bagaimana nanti? Songo dia anon, doa bakalan na asing. Maaf kata amang ina, dalam hal pemberian, ya, ala kadarnya diberi. Kan begitu. Padahal mau dikatakan Korintus itu berkelimpahan dalam hal finansial. Karakter yang ketiga kita melihat di dalam jemaat di Yerusalem. Tidak berbeda dengan jemaat-jemaat di Makedonia, tapi ada satu yang menjadi keunggulan jemaat-jemaat di Yerusalem. Jemaat-jemaat di Yerusalem dalam finansial mereka memang tidak berkelimpahan, hanya berkecukupan. Tapi semangat mereka, sukacita mereka dalam hal berbuat kebaikan, apalagi membantu orang-orang, perlu mendapat pujian. Kita bisa melihat saudara-saudara bagaimana jemaat-jemaat di Yerusalem dalam keterbatasan finansial mereka. Mereka tidak pernah berhenti untuk memberitakan berita baik kepada orang-orang di sekitar. Bukan hanya kepada anggota jemaat, tetapi kepada non-Yahudi juga. Bukan hanya kepada jemaat, tetapi juga kepada orang-orang miskin. Orang-orang yang berkekurangan, yang maaf kata, bisa kita katakan, jangankan hubungan saudara, kenal juga mungkin mereka tidak mengenal mereka satu persatu. Tapi semangat mereka dalam membantu, semangat mereka dalam memberi kebaikan, mendapat pujian dari Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ido ubahen nakima muka jamitaon, suku-sukunna parjulu ahado, nagabe motivasita, ketika kita mau membangun sebuah relasi. Apa yang menjadi motivasi kita ketika kita mau memberi sesuatu? Memang terkadang pikiran kita mengatakan harus yang memiliki kekerabatan, harus yang ada nilai-nilai kekeluargaannya. Tapi terkadang dan dalam firman Tuhan malam ini saudara-saudara,
kita belajar satu hal. Apakah itu dalam membangun sebuah relasi? Apakah itu dalam hal memberi? Kita mendapat satu pelajaran yang begitu berharga dalam firman Tuhan hari ini. Sama seperti diri kita ini, demikian jugalah kita mau melakukan kepada saudara-saudara kita tersebut. Kalau kita merasa bahwa kita ini layak merasakan nikmat anugerah Tuhan, maka ternyata saudara-saudara kita itu juga layak mendapatkannya. Kalau kita merasa bahwa diri kita ini layak mendapat belas kasihan, maka ternyata saudara-saudara kita itu juga ternyata layak mendapatkan belas kasihan. Kalau kita merasa bahwa diri kita ini layak mendapatkan kasih persaudaraan, bukan karena kekerabatan, kekeluargaan, ataupun yang lain, maka saudara-saudara kita itu juga ternyata layak untuk mendapatkan kasih persaudaraan. Paulus dengan serius, Paulus dengan tegas mau mengajarkan hal ini kepada jemaat di Korintus, juga kepada jemaat-jemaat yang lain, supaya motivasi mereka itu diperbaharui, supaya paradigma yang ada selama ini mereka harus rubah. Tidak ada bedanya diri kita dengan mereka. Dan satu hal yang mau kita pelajari kembali dalam firman Tuhan hari ini, Paulus secara tidak langsung mau mengatakan, lihatlah, mungkin Anda sendiri juga sudah merasakan kehidupan ini seperti roda pedati, katanya. Kadang di atas, kadang di bawah, yang selalu berputar. Memang saat ini jemaat di Yerusalem membutuhkan bantuan Anda, tapi jangan salah. Siapa tahu besok, jangan-jangan lusa, jemaat di Makedonia mendapat topangan dari jemaat di Yerusalem. Siapa tahu minggu depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan ini. Jangan-jangan jemaat di Korintus juga membutuhkan bantuan. Kehidupan ini berputar, saudara-saudara. Paulus mengajarkan ini supaya semua orang mengubah kembali paradigma di dalam hidupnya. Tempatkanlah orang lain itu seperti dirimu sendiri. Tempatkanlah posisi orang lain itu seperti dirimu sendiri. Kalau kau merasa bahwa engkau layak untuk mendapat kasih persaudaraan, maka saudara-saudara kita itu juga layak ternyata. Kalau kita merasa bahwa kita ini layak mendapat belas kasihan, maka orang lain juga layak mendapat belas kasihan. Secara sederhana, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, terkadang memang dalam hal berbuat kebaikan, dalam hal memberi, kita tidak perlu memakai pikiran kita. Kita tidak perlu memakai kepintaran kita, hanya hati kita. Maaf kata, terkadang kita harus melakukannya tanpa perlu ada alasan. Mengapa saya mengatakan demikian? Saudara-saudara, ayat 9 jelas mau mengajarkan ini kepada kita. Ai diboto hamudo asini rohani Tuhata Yesus Kristus, nama morahian gabe pogos alani hamu, asa gabe mamora hamu hinorhon ni pogos nai.
Prinsip inilah yang mau kita pegang seperti yang diperbuat Tuhan Yesus. Terlepas apakah mereka membuat bantuan ini, pemberian ini, persaudaraan ini ke arah yang positif, itu tidak menjadi urusan kita. Tetapi tugas kita hanyalah melakukan apa yang patut untuk kita lakukan. Karena Yesus juga seperti itu. Boha, dung itu busamu, gak bilang ringgas dohi tamar minggu. Kan hidup. Acugari ketika kita berhak, karena kita telah memberi bantuan, kita berhak mengatur kehidupan seseorang, ya bisa kita katakan, kau harus lebih rajin beribadah. Tapi ternyata itu bukan menjadi kewajiban kita. Kita hanya mau menempatkan hidup ini sebagaimana layaknya kita juga hidup bersama dengan mereka. Surah dipakai debata otoritas natuhita dangi. Enak wardo peho marulan nabadia. Tapi termergagusi ho. Teripilti Tuhani. Anak selesai hita. Kan ini. Tapi kita mau belajar saudara-saudara dalam hal ini. Tuhan tahu di dalam kehidupan setiap orang itu ada kebaikan yang memang harus ditumbuh kembangkan. Dan dengan kebaikan yang diberikan Yesus inilah Allah ingin menguji bagaimana hatimu. Tersentuh enggak dengan kebaikan itu? Bagaimana hidupmu? Berubah enggak dengan berkat yang kuberi? Bagaimana hidupmu? Semakin baikkah atau semakin meninggal melakukan yang tidak baik? Kita bersyukur saudara-saudara. Tidak seperti yang kita lakukan selama ini yang diperbuat Yesus. Karena kita sudah membantu mereka. Seolah-olah kita memiliki hak atas kehidupan mereka, kan begitu. Tapi Kristus tidak melakukan begitu. Kristus hanya ingin melihat masih ada enggak kebaikan di dalam hati. Karena dalam hal berbuat kebaikan, dalam hal membangun kasih persaudaraan ini saudara-saudara, ini bukan hanya dalam ruang lingkup kecil. Tapi ketika seseorang tergerak dengan sebuah kebaikan, mudah-mudahan dia juga akan tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Holanido nata pangido. Dinata baritahon barita nauli. Kita juga mendapat tugas secara otomatis untuk memberitakan ini juga kepada orang lain. Siklusnya, polanya seperti itu. Bagaimana supaya melalui kehidupan kita, kebaikan yang kita lakukan, membangun sebuah relasi, kasih persaudaraan ini, orang-orang yang telah mendapat belas kasihan Allah juga mampu menjadi pembawa kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Daud dan Yonatan pada awalnya tidak begitu mengenal satu sama lain. Justru kalau kita bawakan dalam konsep kehidupan manusiawi, Saul yang selalu memburu Daud, Saul yang selalu memiliki dendam kesumat dalam diri Daud, tidak mempengaruhi bagaimana kasih persaudaraan Jonatan kepada Daud. Bahkan mari kita lihat tadi dalam firman Tuhan. Begitu Jonatan meninggal, begitu susahnya hati Daud, begitu dalamnya rasa kehilangan yang dialami oleh Daud. Inilah buah dari membangun persaudaraan di dalam hati yang tulus tadi.
Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, 3 jemaat yang diperdengarkan oleh Paulus dalam firman Tuhan hari ini mau memperlihatkan ke dalam diri kita. Terkadang kita hidup dalam pola yang bagaimana? Apakah kita seperti jemaat di Makedonia yang walaupun dia bergumul, tetapi dia juga mampu menjadi berkat bagi orang lain? Ataukah seperti jemaat di Korintus, sebenarnya kita mampu, sebenarnya kita bisa, tapi lebih banyak pertimbangan daripada keputusan, lebih banyak perhitungan daripada nilai yang kita berikan? Ataukah seperti jemaat di Yerusalem, memprioritaskan kebaikan, memprioritaskan kasih di dalam kehidupan ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang memang dalam hal memberi, dalam hal membangun sebuah relasi, dalam hal melakukan sebuah kebaikan, kita harus membuang pikiran kita. Kita harus menyingkirkan logika kita. Hanya satu modal yang harus kita pegang. Kalau kita merasa layak mendapatkan belas kasihan, maka mereka juga pasti layak mendapat belas kasihan. Kalau kita ini layak mendapatkan kasih persaudaraan, maka mereka juga sebenarnya layak. Ingatlah, kehidupan ini selalu berputar, saudara-saudara. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, selain hanya kasih Kristus, selain hanya kasih di dalam Kristus Yesus. Maka ini jugalah yang harus memotivasi kita, mengajar kita dan mengarahkan kita untuk membangun sebuah relasi di dalam hidup ini. Bahkan dalam hal memberi, dalam hal berbuat kebaikan, dalam hal melakukan sesuatu bagi orang lain, seperti Kristus melakukannya kepada kita, seperti itu jugalah kita perbuat kepada mereka. Tidak menjadi memiliki hak terhadap orang lain, tetapi kita hanya mau menunjukkan bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Kita hanya mau menunjukkan di dalam pribadi setiap orang itu juga masih ada kebaikan, masih ada kejujuran, masih ada kasih persaudaraan. Maka kita berharap, kita berdoa dengan kebaikan yang kita lakukan, kecil besarnya, kebaikan yang ada di dalam diri orang tersebut bisa dia pakai untuk memberi kebaikan kepada orang lain juga. Yesus hanya melakukan apa yang patut dia lakukan kepada setiap orang. Maka ini jugalah yang harus kita lakukan, hal yang patut kita lakukan kepada setiap orang, seperti kita mengharapkan diperbuat oleh orang lain kepada diri kita. Amin.